Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Hala. Saya mahasiswa dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita kisah rakyat yang berjudul Limonu. Limonu adalah putra kedua dari Raja Naha dan cucu Raja Ilato dari Kerajaan Gorontalo. Ketika ia masih dalam kandungan ibunya, ayah dan kakaknya yang bernama Paha atau Pahu tewas saat berperang melawan Hemuto. Saat dewasa, Limonu pun mengetahui bahwa orang yang telah menghabisi nyawa ayah dan kakaknya adalah Hemuto, yang merupakan guru silatnya sendiri. Akankah Limonu menuntut balas kepada gurunya sendiri atas kematian ayahnya dan kakaknya? Ikuti kisahnya hanya dalam video kali ini. Alkisah, di daerah Gorontalo ada seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa bernama Limonu. Ayahnya telah tewas dalam sebuah peperangan saat ia masih dalam kandungan ibunya yang bernama Ohihia. Oleh karena itu, sejak kecil ia dirawat dan dididik oleh ibunya seorang diri. Ketika beranjak dewasa, Limonu dimasukkan ke dalam perkumpulan silat yang ada di daerah itu. Dari situlah Limonu dapat menguasai dasar-dasar silat. Suatu hari, terdengar kabar bahwa para tokoh atau pendekar silat dari daerah utara akan mengadakan pertemuan di Benteng Otanaha. Dalam pertemuan itu, seorang pendekar silat terkenal bernama Hemuto akan menjajal ilmu silatnya yang tinggi, sekaligus mengadakan upacara pengukuhan bagi para pendekar silat yang sudah tamat. Mendengar kabar itu, Limonu bermaksud menghadiri pertemuan tersebut untuk berguru kepada Hemuto. Niat itu pun ia sampaikan kepada ibunya. Ibu Limonu tertegun sejenak. Mendengar nama Hemuto, ia menjadi teringat kepada suami dan putranya Paha yang telah tiada. Kedua orang yang sangat dicintai puluhan tahun silam itu begitu sulit ia hilangkan. Karena perasaan itu, ia tidak rela jika putra kesayangannya menjadi murid Pak Hemuto. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin peristiwa itu diketahui oleh Limonu. Oleh karena itu, ia berupaya memberikan alasan agar Limonu tidak menghadiri pertemuan tersebut. Limoto anakku, bukankah pertemuan itu hanya dihadiri oleh para pesilat yang sudah terpilih? Kata ibunya. Sebaiknya urungkan saja niatmu itu. Kamu harus lebih banyak berlatih dan memantangkan ilmu silatmu. Setelah itu, kamu baru boleh mengikuti. Meskipun ibunya telah berusaha mencegahnya, Limonu tetap bersikeras ingin menghadiri pertemuan tersebut dan berkeinginan menjadi murid Pak Hemuto. Tekad kerasnya Limonu itu tak terbendung lagi, sehingga permaisuri Ohihia harus merelakan keinginan putranya. Keesokan hari, saat hari mulai gelap, para tokoh silat mulai memadati tempat pertemuan itu. Sementara itu, Limonu yang baru datang pada saat pertemuan akan dimulai langsung masuk ke ruangan pertemuan untuk mencari duduk di sebelah saudara seperguruannya. Setelah duduk, ia mengamati satu persatu para tokoh silat dan para tamu undangan. Begitu bertemu pandangan dengan Hemuto, ia tunduk memberi hormat. Pak Hemuto pun membalasnya dengan senyum lalu menghampiri Limonu. "Hai anak muda, siapa kamu dan berasal dari mana?" tanya Pak Hemuto. "Saya Limonu, Pak, penduduk di sekitar benteng ini," jawab Limonu tersenyum sambil memberi hormat. "Oh,
Ya, Limonu, kalau boleh saya tahu, apa maksudmu datang ke acara ini tanpa diundang? Pak Hemuto kembali bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Limonu pun mengutarakan maksud kehadirannya pada acara itu, bahwa dirinya ingin berguru kepada Pak Hemuto. Hemuto hanya diam sambil memandangi Limonu dengan penuh perhatian. Rupanya, ia mengagumi perawakan dan keberanian pemuda itu. Beradu pandang dengan dirinya. Selama ini, ia jarang menemukan pemuda yang seberani itu. Oleh karena itu, Hemuto tertarik untuk mengangkatnya menjadi murid demi memperkuat pasukan berani mati yang akan dibentuknya. Akhirnya, pada kesempatan yang lain, Pak Hemuto menyatakan kesediaannya untuk menerima Limonu menjadi muridnya dengan harapan pemuda pemberani itu akan menjadi penerus kepemimpinannya. Alangkah senangnya hati Limonu karena keinginannya dipenuhi oleh Pak Hemuto. Sejak itulah Limonu menjadi murid Pak Hemuto. Ia sangat tekun berlatih dan cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya, sehingga kian hari kemampuan ilmu silatnya dapat menyamai ilmu gurunya. Hemuto pun semakin kagum pada keberanian dan kegigihan Limonu. Tidak mengherankan jika Limonu dianggap sebagai murid kesayangan Hemuto. Suatu sore, ketika Limonu sedang asyik membersihkan keris peninggalan sang ayah, di pekarangan rumah tiba-tiba ibunya datang menghampirinya. Limonu, anakku, ada sesuatu yang ibu ingin ceritakan kepadamu, sapa ibunya. Oh iya. Ada apa, Bu? Sepertinya penting sekali, kata Limonu seraya menghentikan kegiatannya. Sebaiknya kamu simpan dulu keris itu. Setelah itu barulah ibu akan bercerita, ujar ibunya. Oh iya. Baik, Bu, jawab Limonu seraya memasukkan keris itu ke dalam sarungnya dan memasukkannya ke dalam kotak kayu jati yang berukir, lalu segera menyimpannya di kamar. Sekembali dari kamar, Limonu duduk di samping ibunya. Ada apa gerangan, Bu? Ceritakan, Limonu siap mendengarnya, kata Limonu penasaran. Ada apa gerangan, Bu? Ibunya berkata, Limonu, anakku, kini kamu sudah dewasa, sudah saatnya ibu membuka rahasia ini kepadamu. Ibu sudah tidak kuat lagi memikul beban yang berat ini, ungkapnya ibu Ohihia. Permaisuri Ohihia pun menceritakan semua perihal ayah Limonu, mulai dari kedudukannya sebagai penguasa di negeri itu hingga keinginannya menjadi raja di dua wilayah daratan, yaitu daratan barat dan daratan utara. Saat kamu masih dalam kandungan ibu, ayahmu adalah penguasa dari negeri ini. Suatu ketika, ayahmu ingin menguasai daerah daratan utara yang berada di bawah kekuasaan Hemuto. Ibu sudah menasihatinya, namun ayahmu tidak mau mengurungkan niatnya sehingga terjadilah peperangan antara pasukan daratan barat dan daratan utara. Ayo jeda dulu. Ada apa, Bu? Pak Hemuto. Limonu terkejut. Ah, tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin guru Hemuto yang melakukannya. Ia begitu baik dan telah menurunkan ilmu silatnya kepadaku. Tapi begitulah kenyataannya, anakku, kata ibunya. Kemudian, akhirnya, Pak Hemuto memilih syarat yang pertama karena ia tidak ingin kalah tanpa berperang sehingga harga dirinya tidak jatuh di hadapan orang banyak. Maka dalam sekejap tempat pertemuan itu berubah menjadi arena peperangan antara pasukan Limonu dan Hemuto. Dalam pertempuran itu, Hemuto dan pasukannya terdesak dan melarikan diri, namun peperangan tersebut berakhir. Demikian cerita Limonu yang perkasa dari daerah Gorontalo. Pesan moral yang dipetik dari cerita di atas adalah keutamaan sifat pemberani sebagaimana yang dimiliki Limonu.
Berkat keberaniannya dan keperkasaannya, ia berhasil membentuk pasukan berani mati dan mengalahkan pasukan Himuto. Pesan moral lainnya adalah keutamaan sifat berbakti kepada orang tua demi kecintaannya kepada sang ayah yang telah meninggal. Limonu berani berperang melawan gurunya sendiri, Himuto. Terima kasih. Sekian dan terima kasih video yang saya buat untuk dosen tercinta yaitu Salman Alade SPD MPD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.